semuanya, di sini kami mahasiswa dan mahasiswi Ilmu Informatika Universitas Katolik Dharma Cendika, Surabaya. Di sini kami akan menjelaskan terkait proyek ujian akhir semester pada mata kuliah Kecerdasan Buatan Penerapan, yaitu proyek kami yaitu tentang Defect Image Detection. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Yohana Kristela Octaviani, kemudian saya sendiri Wilduna, kemudian rekan saya Agustinus Yovisia Adi Setiawan, dan yang terakhir rekan saya yaitu Nicholas Tanaka. Deepfake image. Deepfake image merupakan gambar hasil dari teknologi kecerdasan buatan atau AI yang sangat realistis dalam meniru atau menggantikan wajah seseorang. Gambar ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan, baik yang positif seperti dalam industri hiburan dan pendidikan, maupun yang negatif seperti merusak reputasi seseorang atau melakukan penipuan. Masalah dan signifikasi dalam pembuatan aplikasi deepfake image ini tentunya menimbulkan beberapa masalah. Masalah yang pertama yaitu mengenai privasi dan keamanan. Lalu adanya masalah penyebaran misinformasi, masalah keamanan nasional, serta masalah mengenai etika dan moral. Selanjutnya untuk signifikasi ada inovasi teknologi, yang kedua ada pengembangan alat deteksi, yang ketiga ada peraturan dan kebijakan, dan yang terakhir ada keamanan digital. ResNet 50 adalah arsitektur dari model CNN yang dikembangkan oleh Microsoft Research. Model ini menggunakan arsitektur ResNet yang terdiri dari 50 layer konvolusional dan dilengkapi dengan teknik transfer learning. Dalam konteks deteksi deepfake image, ResNet 50 akan membandingkan fitur-fitur visual antara gambar asli dan gambar yang dihasilkan oleh AI untuk mendeteksi perbedaan atau ketidaksesuaian yang mungkin menunjukkan manipulasi. Untuk contohnya, deepfake sering menunjukkan ketidaksesuaian dalam tekstur kulit, pencahayaan, dan konsistensi garis tepi yang dapat dideteksi oleh model ini. Untuk alasan kenapa kami menggunakan ResNet 50, yang pertama ada penggunaan blok residual, yang kedua ada transfer learning yang efektif, dan yang terakhir ada aksesibilitas dan dukungan. Selanjutnya di sini ada arsitektur ResNet 50. Nah, untuk arsitektur ResNet 50 ini berbeda dengan CNN biasa atau VGG, di mana proses konvolusi pada CNN atau VGG itu hanya dilakukan secara sekuensial. Nah, pada ResNet 50 ini proses konvolusinya itu dijumlahkan pada setiap 2 tahap konvolusi. Jadi pada setiap tahap ini memiliki fx. Jadi setiap stage itu memiliki fx, di mana fx-nya itu berasal dari hasil penjumlahan 2 konvolusi kemudian dijumlahkan dengan input x-nya. Nah, stage ini itu merupakan tensor. Nah, syarat agar 2 tensor ini bisa dijumlahkan yaitu tinggi, lebar, dan depth dari output feature-nya itu harus sama. Kemudian ResNet 50 ini juga dilengkapi dengan keep connection. Keep connection feature itu digunakan untuk mengatasi masalah vanishing gradient. Vanishing gradient itu merupakan kondisi mengecil hingga menghilangnya efektivitas gradient yang menyebabkan proses load model pada neural network itu tiba-tiba berhenti. Selanjutnya yaitu demo aplikasi. Dalam demo aplikasi ini kami menggunakan dataset yaitu terdiri dari 3 dataset, train, test, dan validation. Train terdiri dari 140.002 data, kemudian dataset test terdiri dari 10.905 data, kemudian validation terdiri dari 39.428 data. Kemudian aplikasi yang kami bangun ini berbentuk website dengan menggunakan model yaitu ResNet 50 dengan epoch 10 batch size 16. Selanjutnya yaitu terkait arsitektur model ResNet 50 yang kami bangun. Di sini merupakan build modelnya. Pada bagian build model bagian atas terdapat input shape 128,128,3 yang mana artinya model menerima inputan gambar berukuran 128 kali 128 pixel dengan 3 warna yaitu RGB. Kemudian batch size-nya yaitu 16 yang berarti model akan memproses 16 gambar sekaligus dalam satu batch selama proses training. Kemudian terdapat include top false yang berarti lapisan fully connected pada bagian paling atas pada model ResNet 50 tidak akan diikutkan karena yang digunakan hanya bagian konvolusinya saja. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya overfitting karena dataset yang digunakan dan tujuan training model juga berbeda. Kemudian pada bagian kanan yaitu merupakan hasil dari build modelnya. Pada bagian atas yaitu terdapat ResNet 50 dengan output shape yaitu 4,4,2048. 4 yang pertama yaitu yang paling kiri merupakan height output feature map setelah tahap konvolusi. Kemudian 4 yang kedua setelah kedua dari sebelah kiri yaitu width output feature map setelah tahap konvolusi. Kemudian 2048 merupakan deep atau jumlah fitur yang dihasilkan oleh layar konvolusi terakhir. Kemudian pada bagian bawahnya terdapat Global Average Pooling 2D. Global Average Pooling 2D merupakan lapisan yang mengubah tensor dari bentuk 4,4,2048 menjadi 2048 dengan cara mengambil rata-rata di setiap fitur.
Nah, dilakukan average ini yaitu untuk mereduksi dimensi atau mengurangi kompleksitas model dari 4,4,2048 menjadi 2048. Lalu berikutnya mengenai arsitektur WebPix Deepfake Image, di mana website kami ini pada user interface-nya kami menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu untuk database connector kami menggunakan PHP, di mana cara kerja website kami yaitu user diminta untuk memberikan inputan berupa gambar yang akan dilakukan pengecekan. Gambar tersebut selanjutnya dikirim pada database. Setelah gambar masuk pada database, selanjutnya gambar dilakukan pengecekan pada framework Flash, dan setelah dilakukan pengecekan maka akan dikembalikan kepada website untuk hasil outputnya berupa gambar yang telah diinputkan serta hasil untuk menunjukkan gambar tersebut real atau fake. Lalu Selanjutnya, di sini ada perbandingan hasil uji coba model. Jadi di sini kami menggunakan 4 perbandingan model. Untuk model yang pertama, di sini kami menggunakan categorical cross entropy dengan epoch 10, batch size 16, dan layer dense 512 dengan activation softmax. Final test akurasinya itu sebesar 88,7% dengan nilai loss 0,2. Dan hasil dari confusion matrixnya seperti ini. Kemudian hasil dari perbandingan loss dan akurasi pada setiap epoch seperti yang disajikan pada gambar. Kemudian untuk model yang kedua, di sini kami menggunakan categorical cross entropy dengan epoch 10, batch size 32, layer dense 512, dan activation softmax. Final test akurasinya sebesar 84,8%. Kemudian loss-nya 0,25 dengan hasil confusion matrix seperti yang disajikan pada gambar dan juga loss dan akurasi pada setiap epochnya. Kemudian untuk model yang ketiga, di sini kami menggunakan epoch 20, batch size 16, dan layer dense 512 dengan activation softmax. Final test akurasinya sebesar 87,3% dengan loss 0,25 dengan hasil confusion matrix seperti yang disajikan pada gambar dan juga perbandingan dari loss dan akurasi pada setiap epochnya. Kemudian, model yang keempat, di sini kami mencoba untuk menggunakan binary cross entropy dengan epoch 20, batch size 32, dan layer dense 256 dengan activation sigmoid, dengan hasil final test akurasi sebesar 90,7% dan nilai loss 0,2. Kemudian, di sini hasil dari confusion matrix pada model keempat, ini merupakan hasil yang paling buruk di antara model-model sebelumnya. Nah, jadi di sini apa sih bedanya activation sigmoid dan juga activation softmax? Jadi activation softmax itu merupakan fungsi aktivasi yang digunakan untuk multi-class classification, di mana output prediksinya itu berupa end-node yang digunakan untuk memprediksi probabilitas pada setiap kelas. Misalnya, di sini kita menggunakan dua kelas, yaitu output real dan fake. Jadi di sini klasifikasinya itu melakukan prediksi probabilitas pada kelas real dan fake. Jadi outputnya itu berupa 0, 1 atau 1, 0. Kemudian sigmoid. Activation sigmoid itu merupakan fungsi aktivasi yang digunakan untuk memprediksi probabilitas untuk satu kelas. Jadi outputnya itu hanya berupa 0 atau 1. Jadi hanya berupa real atau fake saja. Kemudian di sini, kapan model itu disebut sebagai model yang baik? Jadi model yang baik itu memiliki nilai fluktuasi yang paling minim. Di mana fluktuasi itu merupakan kondisi penurunan drastis pada akurasi atau kenaikan drastis pada loss. Nah, jadi di sini untuk model yang keempat itu memiliki fluktuasi yang paling buruk, di mana dia naik secara drastis dan turun juga secara drastis. Jadi, di antara keempat model ini, kami memilih untuk menggunakan model yang pertama dengan epoch 10, batch size 16, dan layer dense 512 dengan activation softmax. Di sini, kami memilih model ini karena model ini memiliki kemungkinan fluktuatif yang paling minim dan nilai loss yang paling rendah, yaitu sebesar 0,2. Kami juga memilih model ini untuk menghindari terjadinya overfitting. Oke, selanjutnya untuk potensi aplikasi deepfake, yang pertama ada hiburan dan media, yang kedua ada pemasaran dan iklan, yang ketiga ada keamanan dan identifikasi, dan yang terakhir ada pendidikan. Masalah etik yang dapat terjadi pada aplikasi deepfake image ada 4, yaitu yang pertama ada pelanggaran privasi, yang kedua ada dampak psikologis dan emosional, yang ketiga ada pembuatan konten berbahaya, dan yang terakhir ada pemerasan dan penyalahgunaan. Selanjutnya, di sini kami akan mendemokan terkait website yang sudah kami bangun untuk deepfake image detection. Nah, website yang kami bangun ini menggunakan PHP dengan framework CSS yaitu Bootstrap. Pada website ini juga terdiri dari hanya satu halaman saja atau landing page. Ya, di sini pada bagian website ini terdiri dari beberapa bagian. Ada beranda tentang kami, testimoni, blog, dan mulai. Nah, untuk memulai deteksi, pengguna dapat mengklik pada tombol mulai. Maka diarahkan ke bagian mulai deteksi. Nah, untuk memulai deteksi ada beberapa hal yang perlu diinputkan oleh pengguna. Yang pertama nama, kemudian
file yang perlu dideteksi atau ingin dideteksi. Di sini saya akan mencoba untuk mendeteksi atau melihat hasil deteksi untuk dataset dari validation, yaitu bagian real, yang mana data ini merupakan data yang kami gunakan untuk training sendiri pada model ini. Apakah hasilnya sesuai atau tidak? Baik, di sini adalah hasil untuk deteksi dari data yang sudah diunggah. Hasil dari deteksi ini menunjukkan hasil yang lumayan baik dengan akurasi 99,96% dengan hasil real, sesuai dengan dataset yang kami miliki untuk training. Dan selanjutnya saya akan mencoba kembali untuk testing kedua, yaitu untuk mengunggah data fact dari dataset yang kami gunakan. Di sini adalah hasil dari untuk testing yang kedua, yaitu menggunakan data fake, yang mana hasilnya juga menunjukkan bahwa gambar tersebut adalah fake dengan akurasi 93,11%. Saya akan mencoba kembali untuk melakukan testing yang ketiga, yaitu menggunakan data di luar dari dataset atau data yang terjadi saat ini, kasus defect, yaitu VideoSure Nagita Slavina. Di sini saya akan menginputkan foto hasil defect yang menggunakan wajah Nagita Slavina. Kita akan lihat apakah hasilnya fake atau real. Nah, untuk testing yang ketiga ini menunjukkan bahwa foto Nagita Slavina yang tersebar dengan beragam berita, yaitu VideoSure atau PhotoSure, menunjukkan bahwa foto tersebut adalah fake. Berarti bahwa foto tersebut dihasilkan oleh AI dengan akurasi yaitu 88,11%. Dan untuk semua data yang telah diinputkan ini akan kami setting tersimpan ke dalam database dengan tujuan sebagai dokumentasi. Nah, data-data yang masuk ke dalam database tersebut sesuai dengan apa yang diinputkan oleh user, yaitu ada nama user, kemudian image. Sementara untuk result dan akurasi, itu merupakan hasil dari deteksi dan akurasi yang dihasilkan dari model yang kami bangun. Baik, kesimpulan dari proyek yang kami bangun ini. Pertama, model yang telah dibangun mampu menghasilkan nilai final test akurasi sebesar 88,79% dengan loss sebesar 0,2 dan nilai akurasi setelah tahap inference sebesar 85,4%. Kesimpulan yang kedua, website deteksi defect image berhasil dibangun dengan menunjukkan hasil yang cukup baik dan akurat. Namun, kami memiliki saran untuk pengembangan selanjutnya, yaitu pertama, proses prediksi defect mungkin dapat dikembangkan dengan menggunakan input berupa video yang nantinya di-framing, sehingga proyek prediksi defect menjadi lebih fleksibel dan tidak terbatas pada image saja. Kemudian saran yang kedua, untuk hasil prediksi yang lebih mendalam dapat menggunakan jenis ResNet lainnya, seperti ResNet 101 atau 152, dan melakukan early stopping ketika validation loss mulai meningkat. Saran yang terakhir yaitu, proyek prediksi defect selanjutnya dapat dikembangkan ke dalam bentuk mobile, di mana model disimpan ke dalam bentuk TF Lite. Sekian penjelasan kami terkait proyek yang kami bangun, yaitu Defect Image Detection. Terima kasih.